454. Hadiah senilai 1 miliar yuan. Di tengah tatapan kagum para orang, Helen Chu dengan memakai sepatu hak tinggi yang terbuat dari kristal berjalan ke depan Morgan Chen. Dia tersenyum manis, "Kak Morgan, maaf membuat kamu menunggu lama." Tidak lama, Morgan Chen menggeleng kepala dan tersenyum. Kemudian mengeluarkan gelang yang dia beli di Antique Street, dan memberikannya pada Helen Chu. "Selamat ulang tahun." "Terima kasih Kak Morgan." Ternyata Morgan Chen mempersiapkannya hadiah. Helen Chu seketika terkejut. Setelah menerima hadiah dari Morgan Chen, Helen Chu tersenyum dan berkata, "Apakah aku boleh membukanya sekarang?" "Pastinya boleh." Morgan Chen sedikit tersenyum. "Kalau begitu aku akan membukanya ya." Helen Chu tertawa. Pada saat ini, dia tampak seperti gadis kecil yang mendapatkan permen kesukaannya, dan dia juga tampak terlihat seperti ratu. Helen Chu yang begitu akrab pada Morgan Chen, membuat banyak orang di dalam menjadi cemburu. Bahkan ada sebagian pemuda elit di dalam matanya memancarkan api kecemburuan. Helen Chu terkenal tidak pernah akrab dengan pria, bahkan di industri hiburan, juga tidak pernah melihat Helen Chu akrab dengan seorang pria. Tetapi hari ini, dia begitu akrab dengan seorang pria, dan identitas pria ini adalah seorang menantu yang tinggal di keluarga pihak wanita. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Ada orang yang cemburu terhadap Morgan Chen, dan juga ada orang yang tatapan matanya tertuju pada hadiah di tangan Helen Chu. Semua orang terlihat penasaran, Morgan Chen dapat memberikan hadiah dengan harga berapa pada Helen Chu. Helen Chu tidak membuat semua orang menunggu lama. Dengan cepat dia langsung membuka kotak hadiah. Beberapa detik kemudian, sebuah gelang giok yang halus muncul di tatapan semua orang. Saat melihat hanya sebuah gelang giok yang biasa saja, semua orang menjadi terheran-heran. Menantu yang tinggal di keluarga pihak wanita ini, hanya memberikan hadiah yang tidak sepadan ini. Harga dari gelang ini, seharusnya tidak sampai 10.000 yuan. Hadiah yang harganya tidak sampai 10.000 yuan. Bagaimana menantu yang tinggal di keluarga pihak wanita ini berani mengeluarkannya? Awalnya ada beberapa orang yang cemburu dengan Morgan Chen, tetapi setelah melihat hadiah dari Morgan Chen, beberapa orang ini menjadi gembira. Memberikan hadiah seperti ini pada Helen Chu pasti tidak akan menerimanya. Saat semua orang mengira Helen Chu akan mencari alasan untuk mengembalikan hadiah Morgan Chen, Helen Chu dengan wajah terkejut berkata, "Terima kasih Kak Morgan, gelangmu ini aku sangat suka." Setelah mengatakannya, Helen Chu langsung melepaskan gelang giok hijaunya yang seharga lebih dari 3 juta yuan di tempat, kemudian menukarnya dengan gelang giok pemberian Morgan Chen. Adegan ini hampir saja mengejutkan semua orang hingga matanya hampir keluar. Bahkan Morgan Chen saja juga tidak memperkirakan reaksi dari Helen Chu ini. Tetapi dengan cepat, Morgan Chen kembali tenang. Dengan tersenyum berkata, "Baguslah jika menyukainya. Gelang ini aku lihat di pasar barang antik. Aku rasa sangat cocok denganmu, jadi aku membelinya. Gelang ini tidaklah mahal, harganya hanya 7.000 yuan saja. Semoga kamu menyukainya." 7.000 yuan. Saat ucapan Morgan Chen ini keluar, di dalam acara kembali menjadi berisik. Rafael Lee diam-diam mengacungkan jempolnya. Untuk menunjukkan kekagumannya pada Morgan Chen, dia hanya bisa menggunakan gerakan tubuhnya untuk menyampaikannya keluar. Sebelum saat Morgan Chen membeli gelangnya di pasar barang antik, reaksi pertamanya adalah dia mengira Helen Chu tidak akan menerima hadiah semurah ini. Akhirnya saat di sini, Helen Chu tidak hanya menerimanya, dia bahkan memakainya di depan banyak orang. Dia pasti sangat menghargai Morgan Chen, sehingga bisa memberikan reaksi ini. Ada beberapa orang yang senang, ada yang kesal. Saat Rafael Lee terkagum dengan Morgan Chen, pemuda elit lainnya yang berada di dalam acara, wajahnya menjadi kesal. Hadiah yang diberikan mereka pada Helen Chu, setidaknya seharga 1 juta yuan. Bahkan ada beberapa orang memberikan mobil mewah dan cincin berlian seharga 5 hingga 6 juta yuan. Tetapi meskipun mereka memberikan hadiah semahal ini, Helen Chu juga tidak melihat mereka. Bahkan ucapan terima kasih saja tidak ada. Tetapi saat Morgan Chen, "Tidak, hadiah dari Kak Morgan, 7 yuan aku juga suka." Helen Chu tersenyum dengan manis. Keakraban ini sekali lagi memukul keras para pemuda elit di dalam acara.
Bahkan banyak orang yang memikirkan pikiran yang aneh. Jangan-jangan Helen Chu wanita kaya yang dinikahi olehnya. Tuk muda keluarga Matsushima. Saat semua orang sedang menebak-nebak Helen Chu, sebuah suara-suara memberikan hormat terdengar di dalam acara. Setelah itu, sekumpulan orang dengan sendirinya membuka sebuah jalan. Ditatap semua orang yang terkejut. Seorang pria muda yang tingginya hanya 160 cm, tetapi beratnya kira-kira ada 100 kg, berjalan mendekat dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Pria muda gemuk ini umurnya tidak tua, jika dilihat hanya ada 26 atau 27 saja. Mungkin karena kegemukannya, pria muda gemuk ini wajahnya penuh dengan lemak. Saat dia berjalan, seluruh tubuhnya ada bergetar, bahkan daging di wajahnya pun ikut bergetar, terlihat lucu. Meskipun pria muda gemuk ini terlihat lucu, tetapi tidak ada satu orang pun yang berani tertawa. Bahkan saat pria muda gemuk ini muncul, banyak orang yang menundukkan kepalanya, karena takut akan bertatapan dengan pria muda gemuk ini. Tuan muda keluarga Matsushima. Dari semua orang, hanya Hermantoli yang menyambutnya. Seketika Hermantoli langsung menyanjungnya. Setelah berjalan ke depan pria muda gemuk itu, dia membungkukkan badannya, kemudian membisikkannya sesuatu, dengan suara yang pelan. Baik, setelah Hermantoli selesai bicara, pria muda gemuk itu menganggukkan kepalanya, wajahnya menunjukkan ekspresi bahwa dia mengerti. Nona Chu, hari ini kamu sangat cantik. Pria muda gemuk ini berjalan dengan kedua tangan di belakang punggung ke depan Helen Chu. Dengan bahasa Mandarin yang buruk menyapa Helen Chu. Meskipun tinggi tubuhnya lebih pendel satu kepala dari Helen Chu, tetapi aura yang dimiliki dia tidak kalah dari Helen Chu. Helen Chu mengerutkan alisnya. Tidak tahu kenapa, tatapan Kazuya Matsushima membuatnya merasa tidak nyaman. Tetapi meskipun tidak nyaman, dia masih harus memberikan rasa sopan. Terima kasih atas pujian tuan muda keluarga Matsushima. Helen Chu membalasnya dan sedikit tersenyum. Awalnya mengira Kazuya Matsushima akan langsung pergi. Tetapi siapa yang tahu, Kazuya Matsushima melambaikan tangan, kemudian dari belakang Hermantoli mengeluarkan sebuah kunci. Kazuya Matsushima berbalik, kemudian memberikan kuncinya pada Helen Chu. Nona Chu, hari ini ulang tahunmu. Kedatanganku sangat tiba-tiba. Jadi tidak menyiapkannya sejak awal. Sehingga aku meminta keluargaku untuk mengirimkan sebuah kapal pesiar. Semoga Nona Chu menyukainya. Sebuah kapal pesiar. Meskipun bahasa Mandarin Kazuya Matsushima sangat buruk, tetapi seluruh orang di dalam acara mengerti maksud dari Kazuya Matsushima. Kazuya Matsushima ternyata memberikan sebuah kapal pesiar pada Helen Chu sebagai hadiah ulang tahun. Melihat dari bentuk luar kunci yang diberikan Kazuya Matsushima, Kazuya Matsushima tidak memberikan kapal pesiar yang biasa, tetapi sebuah kapal pesiar besar yang sangat mewah. Harga kapal pesiar besar yang mewah ini bisa sampai 1 miliar yuan. Seseorang tidak bisa menahannya kemudian menarik nafas panjang. Tidak heran dia adalah anak dari ketua Qiansui Chamber of Commerce. Sekali Kazuya Matsushima beraksi, ternyata sangat mewah dan loyal. Sekali saja sudah di atas 1 miliar yuan. Ini adalah yang tiba-tiba, dan tidak dipersiapkan. Jika dia benar-benar menyiapkannya sejak awal, pasti dia akan memberikan hadiah yang harganya setinggi langit. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.